Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu harap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya jika kita melakukan doa bersama. Nah, dimohon untuk ketua kelas silakan memimpin doanya. Baiklah, selesai. Nah, semuanya apakah siap mengikuti kegiatan pada hari ini? Sepertinya kurang semangat ya. Sudah sarapan? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, untuk membangkitkan semangat adik-adik, alangkah baiknya jika kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, Ibu punya ice breaking, yaitu tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Ada yang tahu? Nah, seperti ini. Jika Ibu bilang tepuk pagi, tepuk satu kali. Kemudian jika Ibu bilang siang, tepuk dua kali. Kemudian jika Ibu bilang sore, tepuk tiga kali. Nah, kalau Ibu bilang tepuk malam, tidak usah menepuk. Paham? Nah, kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, seperti itu. Nah, baiklah, selanjutnya adik-adik, pada hari ini kita akan melakukan sebuah layanan klasikal dengan topik membidik masa depan setelah lulus dari SMA. Nah, adik-adik kan sekarang sudah jenjang lebih tinggi dan akan melanjutkan langkah selanjutnya. Di sini dalam topik ini ada sebuah tujuan khusus yang akan kita capai, yaitu adik-adik dapat memilih dan membuat pemilihan karir yang akan adik-adik pilih setelah lulus dari SMA ini. Kemudian adik-adik ini dapat menentukan pilihan karir setelah lulus SMA. Kemudian adik-adik dapat menelaah tujuan dan kriteria setiap pilihan karir yang dipilih. Dan yang terakhir itu, adik-adik dapat merencanakan hal yang harus disiapkan dalam menempuh pilihan karir tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan sedikit terkait tentang topik yaitu membidik masa depan setelah lulus dari SMK. Ibu akan menjelaskan beberapa pilihan karir yang bisa adik-adik jadikan pilihan nantinya. Kemudian kita juga akan melakukan sebuah penugasan dan juga tugas adik-adik di sini adalah mendengarkan, menyimak, dan juga merespon hal-hal yang Ibu sampaikan ataupun hal-hal yang akan Ibu tanyakan nantinya. Apakah semuanya sudah paham? Baik, jika kalau paham, selanjutnya kita akan menentukan kita akan menyepakati waktu. Di sini kita akan melakukan layanan klasikal dengan waktu kurang lebih 45 menit. Apakah adik-adik semua setuju? Baiklah, kalau setuju, selanjutnya kita akan melangkah ke tahap inti. Nah, selanjutnya sebelum Ibu menjelaskan terkait tentang pilihan karir setelah lulus SMA, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah di sini adik-adik ada yang mau sukses? Rata-rata semuanya pasti mau sukses ya. Nah, di sini kesuksesan karir merupakan impian dan pencapaian di dalam hidup seseorang termasuk adik-adik tentunya. Nah, Ibu ingin bertanya lagi nih, ada yang tahu apa itu karir? Ayo coba angkat tangan yang tahu tentang apa itu karir. Nah, betul. Jadi, karir itu menurut sebagian besar orang merupakan sebuah pekerjaan yang sudah atau sedang dilakukan oleh seseorang. Namun, ada sebuah pengertian lain dari pendapat dari sebagian besar orang. Nah, karir ini merupakan kombinasi dari jumlah pekerjaan yang sudah diambil, berbagai pencapaian hingga pelatihan yang sudah dilalui agar dapat meraih tujuan profesionalitas. Nah, setiap pengalaman dan pekerjaan yang kita kerjakan akan diikuti dengan berubahnya jenjang karir yang kita miliki. Untuk itu, dikenal dengan sebutan perkembangan karir atau prospek karir.
Nah, artinya di sini adik-adik, jika adik-adik memiliki tujuan karir ataupun keinginan, harus dilakukan dengan hati-hati dalam memilih, karena nantinya akan berdampak pada arah kehidupan kita, profesionalitas, dan rasa kepuasan di dalam hidup. Nah, jika adik-adik ingin memilih karir, harus menempuh dan memiliki pendidikan dengan skill yang tepat untuk mendukung karir yang ingin kita jalani. Buatlah tujuan karir agar kamu dapat mengambil keputusan dengan hati-hati dan matang sehingga kamu dapat meraih kesuksesan. Nah, sampai di sini pengertian karir. Apakah adik-adik semuanya sudah paham? Baiklah, jika semuanya sudah paham, Ibu akan melanjutkan penjelasan terkait pemilihan karir setelah lulus dari SMA. Nah, tentunya di umur adik-adik sekarang ini pasti sudah merencanakan ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya. Apakah ada yang mau kuliah, kuliahnya di mana, ataupun ada yang ingin bekerja, misalkan kerjanya di mana, terkait dengan bidang apa, atau mungkin adik-adik ada yang berencanakan untuk menikah setelah lulus dari SMA ini. Nah, semua itu adalah pilihan setelah lulus dari SMA. Di sini adik-adik dibimbing untuk memilih sebuah pilihan yang bisa menjadi peluang karir dari adik-adik. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah PPT. Dimohon untuk adik-adik menyimak dan melihat PPT yang akan Ibu jelaskan nantinya. Nah, Ibu ingatkan lagi, adapun judul dari PPT yang akan kita bahas di sini yaitu lulus SMA ataupun SMK, kalian mau kemana? Nah, sesuai yang Ibu bilang tadi, diharapkan adik-adik menyimak dan memahami hal-hal yang akan Ibu sampaikan nantinya. Paham? Nah, di sini pilihan karir setelah lulus SMA secara garis besarnya terdapat 4 alternatif pemilihan karir. Yang pertama yaitu memasuki dunia kerja dan dunia industri. Dan yang kedua, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi ataupun kuliah. Nah, yang ketiga ini mengikuti kursus pelatihan. Dan yang terakhir, memasuki kehidupan berkeluarga ataupun menikah. Nah, pilihan yang pertama yaitu pilihan memasuki dunia kerja atau dunia industri. Nah, ada yang tahu apa itu bekerja? Nah, betul, melakukan suatu usaha yang menghasilkan. Nah, bekerja ini merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya sendiri ataupun orang-orang di sekitarnya. Nah, pekerjaan merupakan sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri di samping untuk berbakti. Nah, dalam memasuki pilihan dunia kerja dan dunia industri, tentunya ada beberapa tahap yang harus kita lakukan ataupun lalui. Yang pertama yaitu dengan mencari lowongan pekerjaan. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan, di mana adik-adik harus memulai dulu terlebih dahulu mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja. Kemudian adik-adik harus mencari berbagai informasi pekerjaan, baik itu dari koran, majalah, ataupun web yang memuat lowongan pekerjaan. Dan juga adik-adik harus bisa melalui dengan media elektronik seperti televisi, internet, dan sebagainya. Kemudian adik-adik harus rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran ataupun tempat-tempat yang memuat lowongan pekerjaan, dan juga adik-adik harus memantaskan rasa percaya diri. Kemudian yang kedua itu mengikuti tes ataupun seleksi. Dalam mencari sebuah pekerjaan, tentunya setelah mendapatkan sebuah pekerjaan, tidak langsung masuk dalam sebuah pekerjaan. Adik-adik perlu mengikuti tes seleksi, yang mana di
sini setiap calon tenaga pekerja umumnya harus mengikuti tes, yang mana terdapat beberapa tes yakni tes administrasi, tes seleksi akademis, psikotes, dan juga tes wawancara. Nah, itulah tadi beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan jika memilih pilihan karir dengan mengikuti atau memilih memasuki dunia kerja atau dunia industri. Nah, selanjutnya itu pilihan yang kedua, yaitu pilihan melanjutkan studi ke pendidikan tinggi ataupun perguruan tinggi dengan kuliah. Nah, dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar peluangnya. Apabila saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai atau mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, nah perguruan tinggi yang tepat bukan berarti tempat yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, dan di samping kredibilitas dan dengan perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, dalam memilih pilihan melanjutkan ke perguruan tinggi, terdapat beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan. Ada yang tahu apa itu yang harus kita perhatikan dalam memilih perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi? Nah, betul. Kita harus terlebih dahulu mengenali status dan akreditasi dalam perguruan tinggi tersebut. Nah, di sini dalam perguruan tinggi, dalam pemilihan perguruan tinggi itu terdapat dua pilihan, yakni perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. PTN ini merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Sedangkan perguruan tinggi swasta atau PTS merupakan perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan ataupun kelompok yayasan tertentu. Nah, sampai di sini Ibu harap adik-adik semuanya tahu perbedaan perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta. Nah, hal yang harus kita perhatikan selanjutnya yaitu jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Di sini terdapat dua jalur pendidikan tinggi, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik atau biasa disebut jenjang sarjana atau S1 lebih menekan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional sering disebut dengan jenjang diploma, menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswanya diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia ini dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Nah, masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama yaitu universitas. Di sini menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana dan ataupun profesional atau diploma dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program studi paling beragam, mulai dari ilmu eksakta dan atau profesional sosial. Kemudian yang kedua itu institut yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana dan juga profesional atau diploma, Institut Teknologi Bandung misalnya, dan juga kampus institut lainnya. Kemudian sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana dan juga profesional atau diploma dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu, misalnya sekolah tinggi manajemen informatika, komputer atau STMIK. Kemudian sekolah tinggi akuntansi atau STAN dan juga sebagainya.
Selanjutnya itu yang ketiga, akademik yang menyelenggarakan program pendidikan profesional diploma dalam suatu bagian cabang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya dalam bidang akademik bahasa, akademik sekretaris, akademik perawat, dan sebagainya. Kemudian politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam jumlah bidang pengetahuan, misalkan khusus, misalnya politeknik elektro, politeknik manufaktur, dan sebagainya. Nah, itulah tadi beberapa pilihan jalur jenjang pendidikan dalam bentuk perguruan tinggi. Nah, selanjutnya itu sistem penerimaan mahasiswa. Di sini dalam perguruan tinggi memiliki berbagai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Secara garis besar sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes, yaitu penelusuran bakat, minat, dan kemampuan, dan juga dilakukan secara tes, yaitu ujian tulis. Nah, sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes ini dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa. Biasanya perguruan tinggi akan mengirimkan undangan atau edaran tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes kepada sekolah menengah atas dengan berbagai persyaratan. Sedangkan eh, sistem penerimaan secara tes dilalui dengan ujian tulis secara mandiri dilaksanakan oleh sebagian besar perguruan tinggi negeri di Indonesia. Nah, selanjutnya itu perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan merupakan perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya lulusan perguruan tinggi kedinasan ini langsung tertarik dengan departemen yang bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan tanpa harus mengikuti tes lagi. Keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan merupakan biayanya murah, bahkan ada yang gratis, mendapatkan uang saku, adanya kepastian kerja atau prospek kerjanya cerah, serta fasilitas yang lengkap. Untuk dapat diterima di perguruan tinggi kedinasan dituntut dengan syarat-syarat tertentu yang terkadang dirasa berat oleh sebagian kalangan siswa. Namun sebenarnya setiap manusia memiliki energi yang tidak terbatas untuk membangun dirinya. Manusia dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan. Apabila memiliki obsesi untuk sukses, jalan akan terbentang menuju tujuan. Asal memiliki program dan melaksanakannya, tetap membangun kepercayaan diri serta lupa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, selanjutnya itu pilihan yang ketiga, yaitu pilihan mengikuti kursus atau pelatihan. Pada dasarnya, antara pendidikan dan pelatihan memiliki substansi yang sama, yaitu proses transformasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dengan suatu cara atau metode tertentu, dan di tempat tertentu. Kalau pendidikan formal adanya di sekolah atau perguruan tinggi, sedangkan pelatihan biasanya terdapat di tempat kursus atau diklat-diklat di lembaga yang telah memiliki legalitas. Pendidikan dengan pelatihan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pengembangan sumber daya manusia, yang di dalamnya terjadi proses perencanaan, penempatan, dan pengembangan tenaga manusia. Tujuan yang baik dalam sebuah training adalah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu atau doing something, bukan memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu atau knowing something. Perbedaan utama dari training dan pendidikan terletak pada beberapa hal, yaitu waktu. Training dalam jangka waktu singkat, sedangkan pendidikan dengan jangka waktu yang lebih lama. Bidang kerja di sini tuh training dalam pendidikan yang lebih luas. Dan tujuan yaitu di sini training meningkatkan kinerja atau skill tertentu yang langsung diterapkan dalam tempat kerja, sedangkan pendidikan lebih umum dan menyeluruh dengan beberapa teori.
Di sini training atau kursus lebih menekan learning have doing dan penguasaan secara parsial, sedangkan pendidikan lebih berupa penambahan pengetahuan secara keseluruhan, penambahan konsep serta pembentukan pola pikir dan pola sikap. Nah, pilihan yang terakhir atau yang keempat itu pilihan memasuki kehidupan berkeluarga. Di sini eh, tidak bisa dipungkiri dari tahun ke tahun banyak anak muda yang lebih memilih menikah di usia muda daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun bekerja langsung. Ada beberapa eh, anak muda yang lebih memilih kehidupan berkeluarga. Di sini tuh Tuhan menciptakan manusianya secara berpasang-pasangan. Mungkin semua adik-adik pasti paham jika individu pasti akan hidup dengan berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunannya. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Coba adik-adik pikirkan, jika setelah lulus SMA, adik-adik ini masuk dalam kategori mampu sehingga bisa memilih kehidupan berkeluarga atau tidak. Nah, namun demikian, untuk berumah tangga tidaklah mudah dengan apa yang kita bayangkan. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Ketika kita memutuskan untuk menikah, berarti kita sudah harus siap bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga terhadap pasangan, anak, keluarga suami ataupun istri, dan juga lingkungan sekitar kita. Orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa, walaupun secara usia masih bisa dibilang masih belia. Berbagai macam tanggung jawab ekonomi, sosial, moral akan dibebankan kepada diri kita sendiri. Kita dituntut untuk dapat memberi nafkah apabila kamu laki-laki dan memelihara keluarga apabila kamu perempuan. Di sini di lingkungan kita akan dituntut untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa baik secara ekonomi, sosial, etika, dan juga moral. Sekiranya yang memilih pilihan untuk memasuki kehidupan berkeluarga setelah lulus dari SMA ini harus memerhatikan secara matang karena pernikahan di usia dini itu umumnya mengalami banyak hambatan maupun tantangan. Ibu harap sampai di sini adik-adik semuanya paham dan bisa memilih pilihan karir setelah lulus SMA nanti. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah film yang berkaitan tentang karir di masa depan. Nah, dan setelah itu Ibu juga akan membagikan lembar kerja yang menjadi tugas untuk adik-adik sekalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya, ayo semuanya adik-adik fokus untuk menonton film yang akan Ibu tayangkan. Setelah itu, Ibu akan meminta pendapat ataupun hasil yang kalian dapatkan setelah menonton film berikut ini. Baiklah semuanya, karena waktu hampir selesai, alangkah baiknya jika kita menyimpulkan hasil dari kegiatan kita pada hari ini. Silakan mengajukan diri yang mau memberikan kesimpulan dari hasil kegiatan pada hari ini. Nah, itulah tadi kesimpulan dari temannya terkait tentang kegiatan pada hari ini. Nah, Ibu harap dengan layanan klasikal dengan topik membidik masa depan setelah lulus SMA ini, adik-adik dapat mencapai apa yang menjadi tujuan khusus pada topik layanan ini, dan Ibu harap semuanya bisa menentukan kehidupan ataupun karir adik-adik setelah tamat dari SMA ini.
Nah, selanjutnya kita akan bertemu di pekan berikutnya dan jangan lupakan tugas yang tadi Ibu berikan. Baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih untuk adik-adik semuanya. Terima kasih setelah menyimak dan memfokuskan perhatiannya pada kegiatan layanan pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.